Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama saya Riri Satria dalam acara 5 menit membahas buku-buku yang inspiratif. Nah, ini adalah seri ke-7 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku yang sangat menarik, judulnya The Intelligence Trap, Jebakan Kecerdasan. Gitu ya. Ini apalagi nih jebakan kecerdasan. Rupanya kecerdasan juga bisa menjebak loh. Jadi gimana ceritanya nih gitu ya? Sahabat semua pernah nonton film Spider-Man nggak? Yang Peter Parker dikasih tahu sama tantenya apa sama omnya yang dikasih nasihat bahwa ketika Anda punya kekuatan yang besar, maka di balik itu ada sebuah tanggung jawab yang besar, gitu ya. Nah, kurang lebih demikian di buku ini. Ketika Anda dikaruniai kecerdasan yang besar, di sana juga terselip tanggung jawab yang besar. Kenapa demikian? Karena pada buku ini dijelaskan bahwa ternyata kecerdasan itu bisa menjebak kita. Menjebak kita buat apa? Menjebak kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik dan memberi dampak yang jauh lebih dahsyat merusaknya ketimbang orang nggak cerdas. Kira-kira begitu. Kita sering mendengar istilah, kalau orang cerdas berbuat jahat, dampaknya lebih dahsyat daripada tukang copet atau preman di terminal. Ya nggak? Orang pinter itu kalau berbuat jahat, dia jahatnya luar biasa, dahsyat. Tapi kalau cuma preman terminal atau orang-orang biasa berbuat kejahatan, ya paling gitu-gitu aja. Mengapa demikian? Karena kecerdasan orang itu yang berbuat jahat itu bisa mengamplify. Nah, buku ini menggunakan istilah mengamplify error yang dibuat oleh si orang cerdas ini, gitu ya. Entah error yang tidak disengaja, bisa juga error yang disengaja. Apalagi error yang disengaja bisa diamplify, bahkan dia bisa merekayasa sesuatu. Maka itulah yang menjadi dasar dari buku ini bahwa kecerdasan itu bisa menjebak, gitu ya, atau adanya jebakan kecerdasan, intelligence trap, gitu ya. Lantas harus bagaimana? Nah, buku ini berargumen bahwa sama dengan pepatah kita tadi yang dalam film Spider-Man itu, semakin cerdas seseorang, maka dia harus dibekali. Di sini dia memperkenalkan istilah evidence-based wisdom atau sikap bijaksana, evidence based, gitu ya, berdasarkan kejadian sehari-hari. Kita tahu bahwa science itu adalah evidence based, gitu ya. Nah, wisdom itu juga harus evidence based. Artinya bukan wisdom yang omong kosong, yang tidak jelas asal usulnya, ada evidence based di situ. Maka yang namanya evidence-based science yang membentuk kecerdasan itu harus berjalan beriringan dengan evidence-based wisdom. Jadi, science, rasionalitas mesti berjalan sejalan dengan hati, wisdom, kebijaksanaan, sikap bijaksana dalam menghadapi atau mempertimbangkan banyak hal. Nah, di sini buku ini memperkenalkan yang namanya wisdom algebra atau hitung-hitungan dari wisdom. Nah, kita tidak akan sampai detail membahas hitung-hitungan itu, tetapi saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa ternyata ya intelligence, kecerdasan saja, kata buku ini, kata David Robinson, itu tidak mencukupi. Maka dia harus dipadankan, dipasangkan dengan wisdom. Maka itulah yang akan membuat tindakan kita berdaya guna, berhasil guna, mendatangkan kemaslahatan. Bayangkan rasionalitas yang tinggi dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, dampaknya dahsyat. Tapi rasionalitas yang tinggi kemudian dikawal oleh wisdom, maka itulah yang akan memberikan hasil guna. Jadi buku ini sebetulnya ingin mengatakan kepada kita, dia membawa ide atau mengusung ide namanya evidence-based wisdom atau wisdom algebra. Tapi itu terlalu teknis, intinya adalah bagaimana wisdom itu ditarik dari pengalaman sehari-hari yang ada evidence-nya, gitu ya. Sehingga bisa menemani science itu sendiri. Jadi dari evidence sehari-hari itu bisa ditarik unsur science-nya,
dan bisa ditarik unsur wisdomnya. Selalu ada dua kata buku ini, gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengawal tindak tanduk orang yang dikaruniai intelektualitas yang tinggi untuk mengawal intelektualitas dia itu dengan wisdom. Nah, itulah pesan yang disampaikan dalam buku Intelligence Trap ini. Ini buku bagus gitu ya. Saya suka gitu bagaimana science, intelektualitas diiringi dengan wisdom, brain, heart gitu ya. Luar biasa. Nah, gitulah sahabat semua. Sekali lagi ini bukan promosi buku, sama sekali bukan. Biasanya saya suka sharing tentang buku-buku yang menarik buat saya, inspiratif buat saya, siapa tahu juga menarik buat sahabat semua, inspiratif juga, ya nggak? Oke, baiklah, sekian dulu. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay strong, sukses selalu, stay relevant. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.